Pemerintah membantu menangani permasalahan banjir yang ada di Kabupaten Kudus dengan membuatkan kolam retensi seluas 5 hektar dengan dukungan anggaran sebesar 350 miliar. Dengan dibangunnya kolam retensi dengan daya tampung hingga 200.000 meter kubik air tersebut dipastikan mampu menurunkan dampak banjir tahunan di Kecamatan Kota dan Jati hingga 80%. Untuk membantu pembuangan air yang ditampung di kolam retensi, disediakan 5 unit pompa dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter per detik. Proyek yang dijadwalkan selesai akhir tahun 2024, saat ini masih tahap pemasangan tiang pancang yang menggunakan beton prekas untuk penguat saluran di sisi utara kolam retensi. Proyek yang terkesan ngawur dan miskin kajian lingkungan, sehingga diduga proyek tersebut belum melalui uji publik penyusunan kajian lingkungan hidup strategis. Berikut tanggapan dari Ketua Lembaga Hijau Kudus, Bapak Soleh Isman. Datang pusatnya berkaitan dengan PSN, Proyek Strategis Nasional. Saya melihat bahwa ini adalah sebuah program hanya bagi-bagi kue. Artinya proyek itu juga tidak jelas. Kapan tendernya juga kita tidak tahu, karena tidak terdeteksi oleh masyarakat tingkat bawah. Rata-rata Proyek Strategis Nasional itu penunjukan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum melakukan suatu kegiatan, harusnya ada suatu penelitian lebih dahulu kan, kajian mengenai persoalan banjir. Kenapa sih Kudus bagian situ-situ saja yang selalu banjir? Sebenarnya banyak persoalan mengenai banjir ya, mengatasi banjir itu. Satu kan, ada saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier yang ada di tengah-tengah masyarakat itu terselesaikan. Itu yang pertama. Karena kalau kita lihat, kasih 1.000 kolam retensi pun lanjut itu sulit untuk bisa terurai. Kenapa seperti itu? Karena daya buangnya air di Tamali Juwana itu mampet kan. Kita lihat saja lah di perbatasan Kudus Pati, sungai itu datar sehingga air akan sumbang lagi ketika nanti ada hujan deras, debit air itu meningkat, akan lari ke Juwana, dia akan kembali lagi ke Kudus. Ini menjadi persoalan. Maka saya katakan bahwa pembuatan kolam retensi hanya akan membantu program sia-sia dan anggaran yang begitu fantastis. Apalagi satu kan yang menjadi catatan adalah keterkaitan dengan lingkungan, dimana seharusnya kembali lagi ada suatu kedinasan yang mengampun tentang lingkungan hidup. Harusnya ada enggak KLHS, kajian lingkungan hidup. Karena bagaimanapun ketika dalam suatu pembangunan apapun itu menimbulkan sebuah risiko, yaitu risiko tentang lingkungan. Karena bagaimanapun dampak yang timbul atas pembangunan nanti akan berdampak pada warga sekitar. Karena jangan sampai nanti munculnya tanggul baru dalam pembuatan kolam itu justru menjadi penambah air yang seharusnya cepat itu terhambat oleh keberadaan tanggul. Itu yang pertama. Yang kedua, terutama sosialisasi terhadap warga sekitar. Karena bagaimanapun mereka adalah warga terdampak yang nantinya selalu terkena potensi banjir. Harusnya di sana juga kalau kesah mereka kita dengar. Jangan pemerintah hanya bisa menggelontorkan uang yang begitu besar, akan tetapi asas manfaatnya nanti tidak akan ada. Itu menjadi catatan. Selanjutnya lagi ya, keterkaitan dengan pembangunan yang dilakukan oleh salah satu kontraktor malah BUMN ini. Ini kan menjadi suatu potensi masalah juga, karena bagaimanapun ada komponen yang untuk membangun di sana yang saya katakan ilegal kan. Kita harus berpikir kan, BUMN harus memberikan contoh kepada masyarakat. Jangan sampai justru dia menjadi penadah atas illegal mining. Ini kan menjadi catatan buruk tentang pelaksanaan pembangunan kan. Apakah pemerintah pusat ini juga tidak punya pengawasan sehingga barang-barang ilegal itu menjadi salah satu komponen bangunan di sana? Bisa dijerat dengan pasal penadah dong. Betul, sebagai penadah atas barang-barang ilegal. Karena bagaimanapun illegal mining adalah sesuatu yang merusak tata lingkungan. Karena bagaimanapun ketika dengan posisi ilegal maka dia tidak memiliki tanggung jawab terhadap nanti ke depan setelah pasca tambang. Apakah BUMN harus menjadi penadah? Ini suatu catatan. Itu yang perlu kita sikapi. Selanjutnya lagi kan keterkaitan dengan keberadaan proyek. Ini proyek seperti proyek siluman ya. Karena
Saya kemarin pas lewat itu juga papan namanya belum terpasang, entah nggak tahu sekarang dipasang atau belum. Artinya keterbukaan dalam hal penggunaan anggaran ini, transparansinya juga patut kita pertanyakan. Terkait dengan mungkin izin-izin prinsipnya, menurut Kang Soleh sejauh ini? Saya lihat bahwa sepertinya pemerintah pusat ini seperti penjajah ya. Di dalam melakukan suatu kegiatan proyek strategis nasional yang anggaran dari pusat, satu kan mentaati aturannya saja tidak. Seharusnya kan sebelum itu dilakukan, tadi saya katakan KLHS, kajian lingkungan strategisnya harus dibikin oleh PKPLH dulu, itu yang pertama. Yang kedua, keterkaitan dengan Kudus itu kan ada pergub yang mengatur tentang pengurukan sih kan. Di dalam hal penggunaan barang-barang uruk seperti barang yang berasal dari galian C itu kan dia memiliki sebuah kontribusi terhadap PAD Kudus. Artinya dia harus bayar retribusinya. Saya lihat ketika dia menggunakan cara-cara yang ilegal, saya yakin mereka tidak bayar. Ya. Sebagai lembaga kajian yang konsentrasi di bidang lingkungan hidup, jika proyek tersebut diduga belum mengantongi beberapa dokumen yang dibutuhkan, langkah konkret yang akan dilakukan Kang Soleh? Saya yang pertama, saya nanti akan melakukan sebuah somasi, artinya memperingatkan kepada pemerintah Kudus, karena bagaimanapun walaupun kita ini adalah penerima manfaat atas proyek tersebut, tapi setidaknya aturan mainnya, jadi rule of the game-nya, aturan mainnya itu ditaati. Itu yang kedua, aturan hukumnya juga sama, artinya di dalam melaksanakan suatu kegiatan, legalitasnya ini juga harus ditaati juga, karena setelah kami telah itu juga memang lahannya PU sendiri, karena itu merupakan lahan BPBS kan. Tapi jadi persoalannya kan bukan itu. Setidaknya karena di sini ada suatu, dengan munculnya undang-undang otonomi daerah, maka pemerintah daerah punya kepentingan mengatur tentang daerah itu sendiri. Ya minimal koordinasi lah ke sana. Yang kedua, segera lakukan sebuah upaya-upaya melegalkan dengan izin lingkungan, terus membayar retribusi terhadap barang-barang uruk. Ini yang kami harapkan. Jadi kalau proyek ini adalah G2G dari pemerintah yang nanti menerima manfaat dari pemerintah Kabupaten Kudus, koordinasinya ini penting, terutama dalam hal secara formal mereka ini mampu satu memberikan kontribusi, apalagi ya mohon maaf, rekanan yang mengerjakan ini adalah BUMN, PT Wijaya Karya. Apakah mereka selalu berbuat seperti itu ketika menggarap PSN itu? Dia mengesampingkan mengenai kewenangan daerah, tapi dia hanya mengedepankan bagaimana pekerjaan proyek itu bisa selesai, walaupun dengan cara-cara yang kami anggap melawan hukum. Kudus, 26 Juni tahun 2024. Temunggung Fikri melaporkan.